Shalom, Horas. Selamat pagi sahabat KKPS TV. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kepada kami kebenaran firman-Mu, agar kami dituntun dalam menjalani kehidupan yang mengerjakan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudara-saudara yang kekasih, berita pengampunan dosa dapat kita katakan menempati tema yang sentral dalam iman Kristen. Dan iman ini didasarkan pada kesaksian Alkitab tentang Tuhan yang Maha Pengampun. Dan hari ini kita diajak untuk menghayati dan mengalami persekutuan dengan Tuhan yang Maha Pengampun itu, agar kita dapat mengampuni juga orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, berdasar dari pengalaman, mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Jikalau kita masih menemukan perselisihan, permusuhan, bahkan kebencian yang berkelanjutan terjadi di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan persekutuan jemaat, itu tandanya kita masih gagal di dalam mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kendati pun juga kita tahu nasihat para psikolog, bahkan dokter yang mengatakan, jikalau kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu akan mendatangkan kesehatan bagi jiwa dan tubuh kita. Bahkan sebaliknya, jikalau kita tidak mampu mengampuni orang bersalah kepada kita, akan mendatangkan penyakit bagi tubuh jasmani kita. Namun toh tidak mudah untuk mengampuni. Karena itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus yang mengatakan berapa kali harus mengampuni, apakah 7 kali, mungkin juga datang dari realita bahwa begitu sukarnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, namun jawaban Yesus kepada Petrus sungguh menyentak hati dan pikiran kita. Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Sesungguhnya lah Yesus hendak mengatakan, perbuatan mengampuni orang yang bersalah kepada kita haruslah setiap kali kita lakukan. Artinya, hal itu menjadi kehidupan keseharian kita, bahkan budaya sehari kita, termasuk terhadap kesalahan orang yang berat sekalipun. Lalu bagaimanakah hal itu dapat kita lakukan? Saudara-saudara, dari jawaban Yesus, sesungguhnya ia hendak berkata kepada kita, kemampuan untuk mengampuni itu tidak dapat kita lakukan jikalau didasarkan atas kemauan dan kebaikan diri kita sendiri, tanpa terlebih dahulu mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam rangkulan kasih-Nya kepada kita, yang sudah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Lewat pengampunan Tuhan, sesungguhnya hidup kita sudah dipulihkan dari segala kepahitan yang memerdekakan kita dari segala kungkungan dosa. Hal itu telah dijamin oleh penyaliban Yesus Kristus yang mati di salib bagi kita. Jadi iman kepada Yesus yang tersalib itulah yang memampukan kita mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Sebab Allah di dalam Yesus yang tersalib itulah yang sudah menyatakan di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita, kuasa-Nya yang bekerja agar kita mampu mengampuni. Namun permasalahannya seringkali juga kita berkata, percaya bahwa salib Kristus sudah mengampuni dosa kita. Tetapi benarkah demikian? Dari hal ini, ujian yang membenarkan iman atau pengakuan atas pengampunan dosa kita sebenarnya terletak di dalam kerelaan kita untuk mengampuni dosa sesama kita. Itulah yang dijelaskan Yesus dalam perumpamaan sebagai jawab terhadap kasih Tuhan yang mengampuni kita. Dikisahkan, ada seorang raja yang membebaskan hambanya yang berhutang kepadanya sebesar 10.000 talenta oleh karena belas kasihannya. Tetapi kemudian hamba itu bertemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Suatu hutang yang sangat kecil bila dibandingkan dengan 10.000 talenta. Namun hamba itu tidak bersedia membebaskan hutang kawannya, bahkan menjebloskannya ke penjara sampai hutangnya dapat dibayar.
Hal ini menjadikan raja tersebut murka dan memanggil hamba itu ke hadapannya dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Dan kemudian dalam marahnya raja itu menyerahkan hamba itu kepada algojo-algojo sampai ia melunasi hutangnya. Jadi saudara-saudara, jikalau kita mengaku anugerah pengampunan Tuhan itu sudah diberikan kepada kita dalam rangkulan kasih Kristus yang memenuhi hidup kita, marilah kita juga berkenan mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Kristus sudah mengampuni kita. Sebab iman yang sedemikian ini bukan seperangkat gagasan, tetapi panggilan atau undangan untuk menerima dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan yang berkuasa menuntun kita untuk bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus yang oleh penderitaannya sudah mengampuni segala dosa kita. Jadi semakin kita bertumbuh di dalam kesatuan dengan Kristus yang sudah mengampuni dosa itu, semakin kita dimampukan mengampuni dosa-dosa sesama kita sebesar apapun kesalahannya kepada kita. Jadi pertumbuhan di dalam Kristus adalah keniscayaan untuk mengampuni. Sudahkah kita bertumbuh di dalam Kristus? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami terima. Mampukan kami di dalam kasih-Mu boleh mengerjakannya dalam kehidupan agar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, lebih